Tren, waktu sampah, analisis mengungkap 3 pemberontakan utama yang paling ditakuti PKC. Partai Komunis China, PKC, saat ini menghadapi berbagai krisis di bidang politik dan ekonomi, yang menyebabkan ketidakpuasan publik meluap. Saat ini, istilah waktu sampah muncul dalam masyarakat China sebagai cerminan pandangan pesimis publik terhadap prospek ekonomi. Mengikuti tren, berbaring datar, Liu Juning, mantan peneliti di Akademi Ilmu Sosial China, menggunakan istilah ini pada bulan Februari untuk menggambarkan hitungan mundur PKC menuju kemungkinan perubahan rezim, mencatat bahwa selama periode ini tidak ada yang bisa mengubah jalannya sejarah, meninggalkan rakyat biasa dengan satu-satunya pilihan yaitu bertahan dengan cara berbaring datar. Saat PKC mendekati plenum ketiganya, waktu sampah terus memicu kontroversi dan kepanikan di dalam partai, mendorong media negara untuk mengeluarkan sanggahan mendesak seolah menghadapi lawan yang tangguh. Wu Xiaoping, seorang pengacara hak asasi manusia China di Amerika, baru-baru ini mengatakan kepada NTD-TV bahwa popularitas istilah waktu sampah mencerminkan pergeseran signifikan dalam persepsi publik terhadap rezim PKC. Li Yuanhua, seorang sejarawan yang berbasis di Australia, menunjuk bahwa istilah ini secara akurat mencerminkan situasi dan tantangan saat ini dari PKC, menyoroti kerentanannya. Du Wen, seorang mantan pejabat dari Mongolia dalam yang telah mencari perlindungan suaka di luar negeri, mengomentari kepada The Epoch Times bahwa penyangkalan keras dari pihak berwenang dalam upaya memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas hanya menegaskan ketidakefektifan dan kerapuhan sistem dalam mengelola sentimen sosial yang kompleks. Dia menyoroti bahwa masalah besar adalah ketidakrelevanan media resmi PKC, yang telah kehilangan kredibilitas dasarnya, menjadi media sampah. Pada tanggal 17 Juli Du Wen menganalisis dari perspektif domestik dan internasional apa yang paling ditakuti PKC. Secara domestik, dia menunjukkan bahwa ketakutan terbesar PKC, yang dibuktikan dengan berbagai pertemuan resmi dan struktur organisasi, adalah ketidakstabilan sosial dan kekacauan, terutama protes besar-besaran, insiden kelompok, dan kerusuhan lokal, sebuah rahasia yang secara terbuka diakui. Artikel tersebut menyebutkan bahwa kontradiksi sosial dan ketidakpuasan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat pertumbuhan ekonomi yang lambat, fluktuasi pasar real estate, kesenjangan kekayaan yang melebar, dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. PKC sangat berhati-hati terhadap anak-anak muda yang terdidik, yang ketidakpuasan mereka yang mendalam dan pengaruh yang ditunjukkan terlihat jelas dalam revolusi kertas putih, yang mencakup seruan untuk pengunduran diri Xi Jinping dari PKC. Kelompok ini, yang berpendidikan tinggi, tidak dapat dengan mudah ditipu oleh kebohongan sederhana. Dengan demikian, dari perspektif PKC, mereka lebih berbahaya daripada pensiunan, pekerja migran, dan petani. Mereka bukan sekadar kantong mesiu, mereka adalah gudang mesiu. Secara ekonomi, PKC sangat khawatir tentang krisis yang sedang berlangsung. Selain itu, korupsi politik dan konflik internal juga mengkhawatirkan karena pertempuran faksi dan perjuangan kekuasaan di dalam partai menimbulkan risiko ketidakstabilan. Secara internasional, Du Wen mencatat bahwa PKC khawatir menghadapi isolasi dan sanksi dari komunitas internasional, terutama di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sanksi-sanksi ini, yang dapat mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi, teknologi, dan militer, dapat berdampak langsung pada perkembangan dan posisi internasional China. Selain itu, gangguan dalam rantai pasokan global, blokade teknologi, konflik militer, dan ketegangan geopolitik yang memburuk adalah kekhawatiran utama PKC. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa ketakutan terbesar PKC saat ini berpusat pada stabilitas sosial domestik dan perkembangan ekonomi, serta isolasi dan sanksi internasional. Isu-isu ini sangat penting bagi PKC dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan efektif, maka tidak ada hal lain yang akan berarti.